Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 27 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 16 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita masih membahas bab yang kedua yang ada di halaman 8. Ini pertemuan yang kedua, bab tentang fadlut tauhid, tentang keistimewaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Kemarin sudah disampaikan berdasarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya di bab 1 sudah dibahas tentang hakikat tauhid. Dan tauhid adalah satu perkara yang wajib. Ibadah seorang hamba tidak akan diterima kecuali apabila hamba tersebut bertauhid. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Di dalam ayat ini bahasanya beribadah. Para ulama banyak menyebutkan maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Makanya ibadah apa saja tanpa tauhid itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin sudah disebutkan tentang pembahasan ini, yaitu keistimewaan tauhid. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwasannya apabila ada keistimewaannya bukan berarti hukumnya tidak wajib. Sebagaimana sholat berjamaah, kita dengar keistimewaannya adalah bedanya sholat jamaah dengan sholat sendiri, bedanya 27 derajat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, apakah sholat jamaah hukumnya tidak wajib? Kalau kita mau menuju kepada khilaf, memang khilaf. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Akan tapi pandangan penulis rahimahullah, sholat berjamaah itu wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, di sini ada keistimewaan salat berjamaah. Istimewanya sama dengan 27 derajat. Apakah sama dengan tidak wajib? Jawabannya tidak demikian. Tapi salat jamaah tetap hukumnya wajib. Begitu pula kalau tauhid ada keistimewaannya, apakah sama dengan hukumnya tidak wajib? Jawabannya tidak demikian. Akan tapi hukumnya pertama wajib, yang kedua justru tauhid ini adalah wajib banget. Karena kalau tidak bertauhid, ibadah kita nanti
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ini merupakan salah satu dari keistimewaan tauhid. Dan di dalam pembahasan ini ada dua. Yang pertama tentang keistimewaan tauhid, yang kedua tentang dosa-dosa apa saja yang diampuni karena tauhid. Kemudian kalau kita mau melihat lebih dalam, ternyata tauhid ini faedahnya banyak, manfaatnya banyak. Di antaranya kemarin kita sampaikan ada dua yang lainnya. Yang pertama, tauhid adalah motivator terbesar seorang hamba itu bisa benar beribadah. Hamba-hamba yang benar beribadah karena mereka benar-benar mentauhidkan Allah, karena mereka benar-benar mengesahkan Allah. Orang yang ibadahnya nanggung, ya kelihatan kualitas tauhidnya dia, kelihatan kualitas bagaimana dia mengesahkan Allah, sehingga berefek kepada ibadahnya. Kemudian yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana kita perhatikan dalil pertama di halaman 8. Dalil pertama dalam bab ini yaitu surat Al-An'am ayat 82. Di antara keistimewaan tauhid adalah alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur keimanan mereka dengan kezoliman. Tidak mencampur dengan kezoliman di sini maksudnya tidak mencampur dengan kesyirikan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selevel Umar kagak ngerti yang dimaksud dengan kezoliman di sini, sehingga Umar ketakutan, siapa di antara kita yang nggak pernah zolim? Nanti kita nggak dapat keistimewaan ayat ini. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah lawannya iman, berarti kesyirikan. Maka apabila beriman kemudian tidak berbuat syirik, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, di sini lihat beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Kemarin disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zalim yang terbesar, yaitu zalim seorang hamba kepada Allah. Mestinya ibadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Ini kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri. Zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri. Contohnya 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Salah satu di antara mereka mengatakan pengen puasa setiap hari. Yang kedua mengatakan pengen sholat semalaman, kagak pakai tidur. Namanya nyiksa diri. Yang satu lagi bilang kagak mau nikah. Ini juga nyiksa diri. Maka itu namanya zalim sama diri sendiri. Ini diantara contohnya. Kemudian yang ketiga, zalim sama orang lain. Ini yang kita pahami. Orang lain hartanya diambil, kemudian dia disakiti dan seterusnya. Maka kalau misalkannya seseorang bersih dari kezaliman, apakah dia akan sempurna mendapatkan keamanan? Kemarin sudah dijawab. Jawabannya adalah kalau misalkannya imannya sempurna, tidak ada zolim-zolimnya sama sekali,
Berarti apa? Berarti keamanannya juga bakal sempurna. Dia akan dijamin masuk sorga. Akan tetapi kalau imannya tidak sempurna dalam artian tercampur dengan kezoliman, tercampur dengan kezoliman yang dimaksud adalah zolim sama diri sendiri atau zolim sama orang lain, artinya dosa besar, ya, maka ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116. Kemarin sempat kita bahas ayatnya ini karena ada beberapa ayat. Kemarin kita surat An-Nisa ayat 46 kalau saya tidak salah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Artinya kalau imannya tercampur dengan kezoliman yang besar, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Dia bakal masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik berarti dosa zolim sama diri sendiri atau dosa zolim sama orang lain. Nah, kalau seperti ini keamanannya tidak sempurna, ada kemungkinan dia dicuci di neraka. Tapi kalau bersih dari kezoliman sama sekali, zolim sama Allah syirik bersih, zolim sama diri sendiri bersih, zolim sama orang lain bersih, sempurna dia, maka sorga sudah. Cuma memang manusia tidak sempurna kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya, kalau orang tidak zolim sama sekali, apakah keamanannya sempurna? Dirinci jawabannya. Ya, kalau kezolimannya kezoliman terbesar yaitu kesyirikan, ya sudah, wassalam bahasa kita, neraka. Kemudian kalau keimanannya sempurna, maka alhamdulillah sorga. Tapi kalau ada imannya, ada zolimnya, kadang-kadang iman, kadang-kadang dosa dan seterusnya, maka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang kemarin. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa keamanan bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang tidak berbuat syirik. Ketika seseorang bertauhid, maka dia akan mendapatkan keamanan. Ini keistimewaan yang disebutkan dalam ayat. Dan ini merupakan keutamaan tauhid atau keistimewaan tauhid. Sekarang kita masuk di hadis atau di dalil yang kedua. Ini hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu di halaman 8. Kita perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Ya, barang siapa yang bersaksi, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemarin sudah disebutkan yang dimaksud persaksian di sini, persaksian itu tidak berlaku kecuali berdasarkan ilmu. Jadi syahadat tidak berlaku kecuali berdasarkan ilmu. Dasarnya apa? Dasarnya surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah berfirman, illa man syahida, kecuali yang bersaksi, illa man syahida bil haqqi, kecuali yang bersaksi dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya, mereka tahu. Jadi bukan asal bersaksi, tidak, akan tetapi didasari dengan ilmu. Nah, terus bagaimana ilmunya?
Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu itu bawaan atau gorizi. Yang kedua, ilmu itu dicari atau muktasab. Ilmu bawaan seperti apa? Ilmu bawaan berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dilahirkan kondisinya fitrah. Fitrah ini artinya apa? Kenal Allah. Ini namanya ilmu bawaan. Ya, setiap yang lahir mesti lahirnya dalam kondisi fitrah, kenal Allah. Kita kalau nanya sama anak kecil, Allah di mana? Dia akan nunjuk Allah di atas, Allah di langit, dan yang semakna dengannya. Maka ini namanya fitrah, ilmunya gorizi, bawaan dari sananya. Kemudian yang kedua, bisa jadi ilmunya muktasab, artinya dia nyari, dia belajar. Dengan cara apa? Dengan cara tadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari ilmu syar'i sehingga dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ berlaku syahadat. Nah, terus yang nggak belajar bagaimana? Tadi kan sudah disebut ada ilmu gorizi, ilmu bawaan, sehingga syahadatnya tetap diterima, tidak perlu syahadat ulang. Ya, sehingga kesimpulannya, sebelum syahadat la ilaha illallah harus berdasarkan ilmu. Kemudian di sini disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu-satunya, tidak ada duanya atau tidak ada sekutu baginya. Di sini diingatkan sekali lagi bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bukan tiada Tuhan. Kita lihat di terjemahan kaligrafi atau poster-poster la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan tidak tepat. Terjemahan tersebut tidak sempurna. Karena dalam bahasa Arab la ilaha maksudnya adalah la ma'luh. Artinya tidak ada yang berhak dituhankan. Tapi kalau tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan, Tuhan itu banyak. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walaisa bimakna la alih. Maknanya bukan tiada Tuhan. Akan tapi yang benar adalah la ma'luh. Tidak ada yang dipertuhankan, yang berhak dipertuhankan. Yang dimaksud dipertuhankan di sini adalah al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman, disembah karena kita mencintainya, karena kita mengagunginya. Ya, tuhibbuhu wa tu'azzimuhu lima ta'lamu min sifatihil azimah wa af'alihil jaliyah. Engkau cintai dia, engkau agungkan dia karena engkau tahu sifat-sifatnya yang agung. Engkau tahu perbuatan-perbuatannya yang sangat luar biasa, yang agung, yang mulia. Maka ini yang dimaksud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan dikatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak tepat. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka protes. Mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan yang banyak pengen dijadikan satu? Menurut mereka itu enggak benar. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka aneh banget. Uang Tuhan banyak pengen dibikin satu begitu. Makanya la ilaha illallah yang lebih tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini perhatikan, kita masih membahas man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan, Syekh Utsaimin maksudnya rahimahullah menyebutkan tauhid menurut ahli kalam. Adapun tauhid makna la ilaha illallah maksudnya menurut ahli sunnah adalah la ma'budan bihaqqin illallah.
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini menurut ahli sunnah. Ada lagi menurut ahli kalam. Ahli kalam ya, yang dia lebih menjagokan omongan ketimbang dalil. Ya. Mereka mengatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka bilang aja tiada Tuhan. Mereka ngomongnya begitu. Dan mereka memaksudkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka memaksudkan itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Sebagian membahasakannya demikian. Tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian menurut mereka tauhid itu adalah menjadikan Allah itu satu pada zatnya saja, kemudian pada perbuatannya, kemudian tidak ada duanya pada sifatnya, tidak ada yang semisalnya, hanya sampai di situ saja. Mereka nggak mau mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka tidak mau mengatakan demikian. Nah, jadi kalau mereka itu kesimpulannya hanya membahasakan tiada pencipta selain Allah. Mereka hanya membahasakan demikian. Nah, kalau misalkannya bahasanya hanya tidak ada pencipta selain Allah, berarti masih lebih keren orang-orang kafir dulu. Ya, orang-orang kafir dulu itu membahasakannya lebih dalam. Di sini pencipta dalam artian ikhtara'a, bukan khaliq. Kalau khaliq menciptakan sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau ikhtara'a menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, penemuan lah, seperti itu. Mereka hanya membahasakan penemuan saja, hanya sebatas sampai di situ saja. Sementara orang-orang kafir dulu itu lebih dalam. Artinya kalau mau mendingan orang kafir dulu, mereka membahasakannya la khaliq, bukan la mukhtari. Dalam bahasa Arab ada ikhtara'a, yakhtari'u, artinya hanya sekedar penemuan. Tapi kalau khalaqa yakhluqu artinya menciptakan. Nah, ahli kalam hanya di bagian pertama saja. Berarti kalau mau mendingan, ini mendingan orang kafir dulu. Cuma bukan berarti kita menjempolkan orang kafir dulu daripada mereka ahli kalam, bukan. Ya, hanya saja ini kalau mau mendingan. Jadi mereka hanya lebih mengedepankan rububiyahnya saja. Itu pun hanya di pinggiran. Kalau orang kafir dulu kan lebih dalam. Mereka ketika ditanya siapa yang mencipta mereka, mereka menjawab Allah. Siapa yang ngasih rezeki mereka, mereka menjawab Allah. Sementara orang ahli kalam hanya istilahnya di pinggiran saja. Padahal kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini yang lebih dikedepankan adalah tauhid uluhiyah. Jadi ngapain kita sibuk sama tauhid rububiyah yang itu sudah bawaan, artinya sudah fitrah, sementara kita lalai dari tauhid uluhiyah. Sibuk la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sibuk la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Sibuk dengan itu, kita lupa sebenarnya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kadang-kadang udah keburu kesebar tiada Tuhan selain Allah, udah keburu kesebar tiada pencipta selain Allah, sementara kita lupa dengan poin yang lebih penting dari itu, yaitu yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ini makna tauhid. Bedanya tauhid menurut versi ahlu sunnah dengan tauhid menurut versi ahli kalam. Kemudian yang selanjutnya disampaikan juga ya oleh penulis rahimahullah, bahwasannya beribadah kepada selain Allah, ini yang lebih yang lebih menguasai seseorang. Jadi seseorang itu lebih milih ibadah kepada selain Allah daripada kepada Allah. Dalam hal ini contohnya adalah orang-orang kafir jahiliyah dulu.
Mereka itu lebih milih Lata Uzza Manat ketimbang lebih milih Allah. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya adalah hawa nafsu. Makanya orang yang mempertuhankan hawa nafsunya ini sama dengan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah berfirman, "Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu?" Afara'aita, apa pendapatmu? Manittakhadha ilahahu hawahu. Seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Bahasanya apa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Ini sama dengan orang kalau mempertuhankan hawa nafsunya, dia sudah melakukan kesyirikan. Ya, dia sudah melakukan kesyirikan. Makanya kalau dikatakan maksiat secara umum, orang yang maksiat sama dengan dia telah berbuat syirik, tapi kesyirikan belum tingkatan terlalu, bukan. Itu secara umum. Cuma kalau dibagi secara khusus, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Nah, maksiat-maksiat itu ada maksiat yang terkait dengan hak Allah. Maksiat apa yang terkait dengan hak Allah? Maksiat kesyirikan. Ya, dan maksiat ini yang sulit dihindari. Makanya sebagian orang-orang soleh terdahulu mereka mengatakan, kullu maksiatin fahiya nau'un minasyirki. Setiap maksiat itu bagian dari kesyirikan. Akan tapi dalam tanda kutip, bukan berarti kalau orang bermaksiat dia telah melakukan kesyirikan, bukan. Kemudian sebagian salaf, orang soleh terdahulu mengatakan, majahatu nafsi ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas. Ya, tidak ada suatu perkara yang aku bela-belain biar berhasil begitu lebih berat daripada ikhlas. Jadi ikhlas itu perkara yang berat. Makanya wajar ada orang yang nanya apa? Ada orang yang nanya, saya ini kadang-kadang kalau sholat keganggu sama riya, itu bagaimana Ustaz? Maka coba perhatikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan apa? Innal yahuda yaqulun, ada orang-orang Yahudi mereka mengatakan, nahnu la nuwaswisu fis shalah. Kita sholat itu enggak pakai was-was. Kata orang-orang Yahudi. Kita kalau sholat, kita kalau ibadah kagak ada ceritanya was-was. Sementara kita kaum muslimin kadang-kadang ada was-was. Kadang-kadang ngerasa riya lah, ngerasa ini itu, kita ada was-was gitu. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Fama yasna'u syaitan biqalbin kharab. Ngapain setan ngerusak hati yang udah rusak? Emang dasar hatinya orang Yahudi rusak, ngapain dirusak lagi? Percuma begitu kan? Fasyaitan la ya'ti liyukharribal mahdum. Setan itu nggak bakal datang ngerusak barang yang udah rusak. Walakin ya'ti liyukharribal ma'mur. Akan tetapi setan itu datang untuk ngerusak barang yang masih bagus. Nah, orang beriman hatinya itu masih bagus. Nah, makanya ya seperti itu, wajar kalau kita ngerasa riya dikit, ngerasa was-was dikit begitu. Cuma jangan kalah sama itu memang. Cuma kan ini kan pembahasannya ngerasa demikian. Ini berarti bagus. Sehingga Nabi SAW ketika ada seseorang yang dia ngerasa di hatinya ada was-was, ada riya dan seterusnya, maka Nabi bilang begini. Nabi bilang, wajadtum zalika, kalian ngerasa demikian? Qalu na'am, mereka bilang iya ya Rasulullah, kita ngerasa keganggu hatinya, kadang-kadang rasa-rasa riya, kadang-kadang rasa-rasa gimana begitu. Maka Nabi mengatakan, dzaka sharihul iman, itu berarti imannya bagus, itu berarti sinyal-sinyal keimanan. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kalau ada orang yang ngerasa begitu, berarti hatinya bersih, bagus dia, sehingga dia berusaha untuk meluruskan. Sementara orang-orang Yahudi hatinya udah rusak, ya kagak ada riya-riyanya, ngapain setan datang ke hati yang rusak? Demikian. Ya, jadi ini terkait masalah makna tauhid. Ya, bedanya tauhid versi ahlu sunnah dan tauhid versi ahli kalam. Kemudian
Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian langsung lihat di baris ketiga, dari tengah-tengah ya, di dalil hadis baris ketiga dari tengah-tengah. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga, ala ma kana minal amal, tergantung amalnya. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga tergantung amalnya. Artinya yang pertama itu syarat. Syaratnya apa? Harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya dia akan dimasukkan ke dalam sorga sesuai kadar amalnya. Itu maksudnya. Kemudian syahadat yang dimaksud di sini, man syahida, adalah syahadat dengan lisan, syahadat dengan hati, syahadat dengan anggota badan. Makanya orang munafik di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, Allah menjawab wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah tahu engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwasanya orang munafik itu berdusta. Kenapa? Karena mereka syahadatnya hanya dengan lisan saja. Mereka tidak bersyahadat dengan hatinya. Mereka tidak bersyahadat dengan anggota badannya, sehingga syahadatnya tidak bermanfaat. Makanya syahadat yang benar adalah syahadat dengan lisan, iya. Kemudian syahadat dengan hati, iya. Dan syahadat dengan anggota badan. Syahadat dengan lisan, seperti kita lihat ada orang masuk Islam bersyahadat. Syahadat dengan hati, ya ini yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang munafik. Di depan Nabi ngaku beriman, di belakang Nabi ya balik lagi begitu. Ini nyala nggak? Nyala. Oh ada yang itu. Iya. Jadi orang munafik mereka syahadatnya hanya di mulut saja, sehingga tidak manfaat. Syahadat yang manfaat yang seperti apa? Yang manfaat adalah syahadat dengan mulut, iya, kayak orang masuk Islam. Kemudian yang kedua, syahadat dengan hati, iya, jangan kayak orang munafik dulu. Kemudian yang ketiga, syahadat dengan anggota badan. Orang munafik kita tahu di perang Uhud udah datang ke lokasi, pulang lagi, tidak syahadat dengan anggota badan. Atau mungkin ada orang syahadat dengan lisan, syahadat dengan hati, tapi tidak syahadat dengan anggota badan. Kagak mau sholat, kagak mau puasa, kagak mau sedekah, zakat, nggak mau haji, umrah, dan yang lainnya. Ini syahadatnya belum sempurna. Sehingga syahadat versi ahlu sunnah wal jamaah adalah syahadat dengan lisan, syahadat dengan hati, dan syahadat dengan anggota badan. Kemudian di sini kita lihat wahdahu la syarikalah. Wahda artinya satu. Artinya di sini menetapkan. Kemudian la syarikalah artinya tidak ada sekutu baginya. Berarti ini namanya menafikan. Berarti kita menetapkan dan kita menafikan. Lanjutannya fi kulli ma yahtassu bihi, yang khusus bagi Allah, minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma was sifat, yang khusus. Yang khusus, perhatikan yang khusus. Kenapa dibilangnya yang khusus? Supaya kita selamat dari syubhat. Ada syubhat orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengira ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah sama dengan kita menyekutukan Allah. Mereka mengatakan apa? Mereka
mengatakan harus ditakwil, ya, harus di ini di itu dan seterusnya. Makanya apa? Makanya kita mengatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat terkait yang khusus bagi Allah. Biar apa? Biar tidak kena syubhat mereka. Seperti misalkannya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, ketika neraka minta jatah, Allah celupin kakinya. Maka kita imani di antara sifat Allah punya kaki. Kemudian kalau ada yang mengatakan tidak demikian, sama aja kita menyamakan Allah dengan kita, jawabannya tidak demikian juga, karena kita mengatakan yang khusus bagi Allah. Jadi khusus bagi Allah, khusus bagi kita, khusus bagi binatang, jadi beda-beda. Kita sama sekali tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya kita ingat terkait masalah asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, ini ada di garis bawahi kata-kata khusus bagi Allah. Selanjutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, penutup para nabi. Makanya kita dengar ya, kalau lagi ada orang yang ceramah, mereka mengatakan wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdillah, karena sempat di masanya itu viral, ya, di masanya viral ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab, difitnah dia adalah Wahabi karena memperjuangkan dakwah sunnah. Ada orang yang tidak senang, sehingga mereka mengatakan itu mah Wahabi, gara-garanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa beliau difitnah? Karena memperjuangkan dakwah sunnah, sehingga difitnah. Sehingga dikala itu mereka kalau bersolawat kepada Nabi mengatakan, atau menyebut nama Nabi mengatakan wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdillah, Muhammad bin Abdillah. Sehingga ketika disebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mereka memplesetkan itu Muhammadnya Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, sehingga disebut Muhammad bin Abdullah. Itu di masanya. Kalau sekarang orang nggak kepikiran demikian. Padahal sebenarnya Wahabi itu memang sesat, akan tetapi Wahabi yang ada di abad ke-4 Hijriah. Makanya ulama-ulama yang hidup di abad ke-5, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, mereka ada fatwa sesat Wahabi. Tapi itulah cerdiknya musuh-musuh Islam. Mereka memplesetkan kata-kata itu ke pejuang-pejuang dakwah sunnah yang kebetulan nama bapaknya Abdul Wahab, jadinya di Wahabiin, padahal bukan Wahabi. Ini kalau kita mau lihat sejarah lebih dalam, maka kita perlu membahas sejarah Wahabi. Ini hanya wawasan tambahan saja, ya. Jadi yang dimaksud Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Masya Allah, sudah bel. Baru kita man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalil kedua belum habis. Kalau kita hanya baca dalilnya saja, sementara kita kurang mendapatkan pemahamannya, ini rasanya semua orang juga bisa, ya. Dan itu bukan thalabul ilm seperti itu, ya, itu hanya sekedar baca saja. Jadi insya Allah walaupun yang kita dapat sedikit, insya Allah manfaat, ya. Sementara waktu kita terbatas, kaidah menyebutkan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Siapa yang tidak bisa menggapai semua, maka jangan tinggalin semuanya. Jangan dibilang percuma pengajian kagak beres-beres, kagak kelar-kelar, jangan. Tapi biar dikata dikit, yang penting dapat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas syahadat Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Nanti ada syahadat Nabi Isa dan seterusnya sampai selesai.
Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan ya, bulan September, pekan 1 dan pekan 3, berarti tanggal 6 dan tanggal 20. Ya, sementara pembahasan masih belum tuntas, insya Allah tidak ada tanya jawab dulu. Pertemuan berikutnya kita langsung sampai di syahadat Muhammad Rasulullah, insya Allah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Namun apabila ada pertanyaan yang penting sekali harus ditanyakan hari ini juga, boleh langsung ketemu saya setelah sholat insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.